Huh? 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 Laban al Yau Ready. Pitau, pitau, pitau mania. Pitau, pitau, pitau mania. Pitau, pitau, pitau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Kinerja Keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk melalui pendekatan hasil keuangan periode 2021 sampai 2025. Perkenalkan, saya Nova Nureliza dengan NIM 64230148. Perkenalkan, nama saya Isabella dengan NIM 64230178. Perkenalkan, nama saya Dina Liva Nazana Putri dengan NIM 64231233. Perkenalkan, dengan saya Lulu Adita Safitri dengan NIM 64232177. Perkenalkan, saya Intana Yustiani dengan NIM 64230465. Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya agar tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu cara untuk menilai kondisi keuangan perusahaan adalah melalui analisis rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. PT Pelayaran Nasional Eka Karya Purnamasari Tbk atau disebut LP sebagai perusahaan jasa pelayaran yang menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan biaya operasional, perubahan kondisi ekonomi, dan persaingan industri. Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, serta masih terbatasnya penelitian pada sektor pelayaran, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan LP periode 2021 sampai 2025 menggunakan rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara lebih spesifik dan terbaru. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana kinerja keuangan PT Pelayaran Nasional Eka Karya Purnamasari Tbk ditinjau dari rasio profitabilitas periode 2021 sampai 2025. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan PT Pelayaran Nasional Eka Karya Purnamasari Tbk ditinjau dari rasio solvabilitas periode 2021 sampai 2025. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan PT Pelayaran Nasional Eka Karya Purnamasari Tbk ditinjau dari rasio likuiditas periode tahun 2021 sampai 2025. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kinerja keuangan PT Pelayaran Nasional Eka Karya Purnamasari Tbk ditinjau dari rasio profitabilitas periode 2021 sampai 2025. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Pelayaran Nasional Eka Karya Purnamasari Tbk ditinjau dari rasio solvabilitas periode 2021 sampai 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Pelayaran Nasional Eka Karya Purnamasari Tbk ditinjau dari rasio likuiditas periode 2021 sampai 2025. Manfaat penelitian itu yang pertama, manfaat teoritis, menambah wawasan mengenai analisis kinerja keuangan melalui rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu menambah pemahaman penulis menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan, serta menjadi referensi pembelajaran bagi akademisi mengenai analisis kinerja keuangan pada sektor pelayaran. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk periode 2021 sampai 2025 menggunakan data sekunder berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang diperoleh dari BI serta laporan tahunan perusahaan. Analisis dilakukan melalui rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban jangka panjang, dan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode menurut KASE tahun 2024. Lalu yang kedua ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah penilaian terhadap pengelolaan keuangan perusahaan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan.
menurut Ramadan et al. Tahun 2024. Dan menurut Rahayu tahun 2020, kinerja keuangan adalah capaian perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan seperti pendapatan dan laba. Lalu yang ketiga ada pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan melalui analisis indikator keuangan. Menurut Aviana et al. Tahun 2024. Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan menggunakan rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Lalu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Nah, di sini ada jenis-jenis rasio profitabilitas, yaitu ada 4. Yang pertama ada margin laba kotor atau GPM. GPM untuk mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Rumusnya adalah GPM sama dengan gross profit dibagi sales dikali 100%. Lalu yang kedua ada margin laba bersih atau NPM. NPM merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba rugi yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya adalah NPM sama dengan net profit dibagi sales dikali 100%. Lalu yang ketiga ada rasio pengembalian aset atau ROA. ROA merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total. Rumusnya adalah ROA sama dengan net profit dibagi total aset. Lalu yang keempat ada rasio pengembalian ekuitas atau ROE. ROE adalah rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan. Rumusnya adalah ROE sama dengan net profit dibagi total equity. Selanjutnya yaitu terdapat pengertian dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya atau menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam pendanaan aset perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas dalam penelitian ini yang digunakan yaitu yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. DAR merupakan alat ukur keuangan yang membandingkan jumlah seluruh utang perusahaan terhadap total aktiva yang dikelolanya. Adapun untuk rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu debt to equity ratio atau DER. DER adalah rasio yang berfungsi untuk mengevaluasi hubungan antara utang dan ekuitas melalui perbandingan total liabilitas, termasuk total liabilitas jangka pendek, dengan keseluruhan modal itu sendiri. Nah, rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya, terdapat rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga kelancaran pembayaran utang. Nah, adapun jenis-jenis rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan current ratio atau rasio lancar. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancar yang dimiliki. Adapun rumusnya yaitu current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Dan yang kedua yaitu quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Nah, adapun untuk rumusnya yaitu current asset dikurangi persediaan atau inventory dibagi dengan current liabilities dikali 100%. Dan yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan kas dan setara kas yang tersedia. Adapun rumusnya yaitu kas dibagi dengan current liabilities dikali 100%. Selanjutnya yaitu terdapat profil perusahaan. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau LP didirikan pada tahun 1992 di Ambon dan awalnya bergerak di bidang pelayaran rakyat serta logistik untuk wilayah Indonesia Timur. Seiring perkembangannya, LP menambah armada, mendirikan perusahaan galangan kapal di Samarinda dan Gresik, serta memperluas bisnis ke sektor lepas pantai sejak memperoleh kontrak pertama dengan PT Total E dan P Indonesia pada tahun 2009.
Saat ini, LP memiliki lebih dari 100 armada berbagai jenis dan menyediakan layanan penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, engineering procurement construction, serta pelatihan dan pengembangan. Dengan kantor pusat di Surabaya, beberapa kantor wilayah training center, dan afiliasi galangan kapal, LP berkomitmen memberikan layanan maritim yang aman, andal, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk selama periode 2021 hingga 2025. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2026 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan serta mempelajari berbagai macam buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Hasil perhitungan setiap rasio kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kinerja keuangan perusahaan selama periode penelitian, serta memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban jangka panjang, dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 2021 hingga 2025. Analisis profitabilitas dilakukan melalui pengukuran gross profit margin atau GPM, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa kinerja profitabilitas perusahaan selama periode penelitian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari nilai GPM yang mengalami penurunan dari 30% pada tahun 2021 menjadi 22% pada tahun 2023, yang mengindikasikan meningkatnya beban pokok penjualan atau menurunnya efisiensi produk. Meskipun sempat meningkat menjadi 26% pada tahun 2024, GPM kembali menurun menjadi 24% pada tahun 2025. Selanjutnya, net profit margin atau NPM juga menunjukkan tren yang serupa, yaitu turun dari 19% pada tahun 2021 menjadi 15% pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 17% pada tahun 2024, sebelum kembali turun yang cukup signifikan menjadi 10% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan mengalami tekanan pada tahun terakhir penelitian. Sementara itu, return on asset dan return on equity menunjukkan peningkatan yang cukup baik hingga tahun 2024. ROA meningkat dari 6% pada tahun 2021 menjadi 10% pada tahun 2024, sedangkan ROE meningkat dari 8% menjadi 12% pada periode yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset dan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Namun, pada tahun 2025, kedua rasio tersebut kembali menurun menjadi masing-masing 6% dan 8%, yang mengindikasikan penurunan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dan ekuitas. Secara keseluruhan, kinerja profitabilitas PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk mencapai kondisi terbaik pada tahun 2024, tetapi mengalami pelemahan pada tahun 2025, sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya agar kemampuan menghasilkan laba dapat kembali meningkat. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai rasio solvabilitas perusahaan selama periode 2021 hingga 2025. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, serta menilai tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Dalam penelitian ini, analisis solvabilitas dilakukan dengan menggunakan debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa kinerja solvabilitas perusahaan selama periode penelitian mengalami fluktuasi. Hal tersebut tercermin dari nilai debt to asset ratio atau DAR yang mengalami penurunan dari 18% pada tahun 2021 menjadi 13% pada tahun 2022. Yang menunjukkan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin kecil.
Namun, pada tahun 2023 dan 2024, nilai DAR meningkat menjadi 21% dan 20%, serta mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 41% pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang dalam pembiayaan aset perusahaan semakin meningkat pada tahun terakhir pengamatan. Sementara itu, debt to equity ratio atau DER menunjukkan pola yang relatif fluktuatif. Nilai DER menurun dari 22% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2022, yang menunjukkan berkurangnya proporsi utang terhadap modal sendiri. Selanjutnya, DER meningkat menjadi 26% pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 25% pada tahun 2024, serta 24% pada tahun 2025. Meskipun mengalami fluktuasi, nilai DER selama periode penelitian masih berada di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan masih didominasi oleh ekuitas dibandingkan dengan utang. Sehingga, secara keseluruhan, rasio solvabilitas perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya masih tergolong baik. Hal ini tercermin dari nilai DAR dan DER yang relatif rendah. Meskipun peningkatan DAR pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan utang yang perlu diperhatikan agar tidak meningkatkan risiko keuangan perusahaan di masa mendatang. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil analisis rasio likuiditas pada PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk pada periode tahun 2021 sampai 2025. Rasio likuiditas digunakan untuk melihat apakah perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Dari tabel dapat dilihat bahwa current ratio mengalami penurunan dari 30% pada tahun 2021 menjadi 22% pada tahun 2023. Setelah itu sempat naik menjadi 26% pada tahun 2024, tetapi kembali turun menjadi 24% pada tahun 2025. Sementara itu, quick ratio berada di kisaran 215% hingga 612% dan cash ratio meningkat dari 60% pada tahun 2021 menjadi 229% pada tahun 2023. Lalu turun menjadi 97% pada tahun 2025. Jadi, walaupun current ratio masih rendah, perusahaan masih memiliki kemampuan yang cukup baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, karena didukung oleh quick ratio dan cash ratio yang nilainya relatif tinggi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk selama tahun 2021 sampai 2025 mengalami perubahan dari tahun ke tahun, walaupun sempat menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2024, kinerja perusahaan kembali menurun di tahun 2025. Namun secara keseluruhan, perusahaan masih memiliki kondisi keuangan yang cukup baik. Kedepannya, perusahaan perlu lebih meningkatkan efisiensi operasional, mengelola aset dengan lebih optimal, dan mengendalikan penggunaan utang agar kinerja keuangannya tetap stabil. Melalui penelitian ini, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta menambahkan rasio keuangan lainnya, sehingga hasil analisis ini menjadi lebih komprehensif. Selain itu, perbandingan dengan perusahaan pelayaran sejenis juga disarankan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi perusahaan di dalam industri. I just had to let you know you're She